warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Prodi Bimbingan dan Konseling UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Dengan saya Ketua Program Studi Dr. Dasril MPD. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit tentang bagaimana perkembangan atau sejarah Prodi Bimbingan dan Konseling, di mana Prodi Bimbingan dan Konseling UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar pada awalnya bernama Prodi KI Bimbingan dan Konseling STAIN Batu Sangkar yang berdiri pada tahun 2000. Kemudian pada tanggal 2 Februari 2012 atau 12 tahun kemudian berubah nama menjadi Prodi Bimbingan dan Konseling IAIN Batu Sangkar. Adapun yang menjadi visi dari Prodi Bimbingan dan Konseling UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar merujuk kepada visi dari UIN FTIK IAIN Batu Sangkar, yaitu menjadi program studi yang excellent learning dalam menerapkan keilmuan pendidikan bidang bimbingan dan konseling yang berbasis Islam, integratif, interkonektif, dan berkearifan lokal dan bereputasi global untuk membangun insan akademik yang soleh dan moderat. Kemudian untuk mencapai visi dari Prodi Bimbingan dan Konseling tersebut, ada beberapa misi yang diemban. Yang pertama adalah melaksanakan pendidikan dan pembelajaran dalam bimbingan dan konseling yang berbasis Islam dengan mengintegrasikan Islam, hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menghasilkan lulusan yang soleh, moderat, kompeten dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, misi Prodi Bimbingan dan Konseling adalah melaksanakan dan memanfaatkan hasil-hasil riset, hasil-hasil penelitian yang integratif dan interkonektif secara berkelanjutan dalam rangka pengembangan teknologi dalam bidang bimbingan dan konseling. Yang ketiga adalah misi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang bimbingan dan konseling untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan dari Prodi Bimbingan dan Konseling ini adalah, pertama, Prodi Bimbingan dan Konseling ini akan mencetak terwujudnya sarjana pendidikan yang soleh dan moderat dan mampu melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah. Yang kedua adalah terwujudnya sarjana pendidikan bidang bimbingan dan konseling yang kompeten dalam melaksanakan penelitian di bidang bimbingan dan konseling yang integratif, interkonektif, dan berkearifan lokal. Dan yang ketiga adalah terwujudnya sarjana pendidikan bidang bimbingan dan konseling yang kompeten melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang bimbingan dan konseling. Kemudian yang keempat adalah bagaimana terwujudnya sarjana pendidikan bimbingan dan konseling yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti program pendidikan profesi maupun pasca sarjana. Adapun profil lulusan bimbingan dan konseling UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar adalah, pertama, mencetak untuk menjadi pendidik atau guru bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kedua, bisa menjadi asisten peneliti, kemudian pengembang materi bimbingan dan konseling, serta praktisi bimbingan dan konseling di luar sekolah. Adapun alumni bimbingan dan konseling UIN Mahmud Yunus Sangkar selama ini sudah banyak berkiprah di sekolah sebagai guru BK, ada juga di luar sekolah sebagai konselor, pekerja sosial, melanjutkan ke S2 dan juga menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi. Harapan kami dari jurusan bimbingan dan konseling, bagaimana Prodi Bimbingan dan Konseling menjadi pusat keunggulan terutama dalam bimbingan dan konseling khususnya di PT KIN seluruh Indonesia, di mana kita mengharapkan Prodi Bimbingan dan Konseling dapat menjadi rujukan dalam menghasilkan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang bernilai religius ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desri Jumiarti MPD Kon selaku Kepala Labor Bimbingan dan Konseling UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Labor Bimbingan dan Konseling berdiri sejak tahun 2002. Nah, Labor Bimbingan dan Konseling ini diperuntukkan sebagai wadah pelayanan bimbingan dan konseling untuk seluruh mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Selain itu, Labor BK ini sebagai wadah untuk perkuliahan praktikum mahasiswa
bimbingan dan konseling, baik itu perkuliahan instrumen, perkuliahan konseling individual maupun kuliah bimbingan dan kelompok dan kuliah praktikum lainnya. Melalui kegiatan labor bimbingan dan konseling, hendaknya mahasiswa terbantu dalam menyelesaikan permasalahan dan memandirikan mahasiswa secara optimal. Selain itu, hendaknya labor bimbingan dan konseling bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa, khususnya jurusan bimbingan dan konseling untuk melaksanakan praktikum perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.